Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Lina. Pada malam hari ini, marilah kita belajar bersama-sama tentang sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita mengenal sistem peredaran darah manusia, kita kenali dulu yuk tentang darah. Sebelum masuk ke pembahasan, nanti akan Kak Lina putarkan sebuah video yang akan membahas tentang darah manusia yang sudah Kak Lina kemas dalam sebuah film animasi yang akan mudah adik-adik ingat dan adik-adik pahami. Marilah kita simak video animasi berikut ini. Sungai ini panjang dan indah sekali. Iya, di dalam tubuh kita semua juga terdapat sebuah sungai. Kalian tahu tidak? Di dalam tubuh kita ada sebuah sungai panjang. Aku tidak percaya jika ada, coba tunjukkan. Ayo. Kalian sudah lihat, inilah sungai yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Dia mempertahankan hidup kita dan memberi kekuatan. Sungai kehidupan sepanjang ini merupakan sungai terpanjang di dunia, kan? Kenapa sungai ini begitu sepi? Kami adalah tuan rumah sungai kehidupan ini. Nama kami Serigala Merah atau Eritrosit. Kami merupakan prajurit yang membantu manusia mengantar oksigen. Tanpa kami, manusia tidak bisa hidup. Terima kasih, Eritrosit. Terima kasih ya. Tapi kenapa perut kalian kosong? Isinya adalah oksigen. Oksigen di perut kalian berasal dari paru-paru manusia, kan? Betul, dari paru-paru manusia kami mengantar oksigen yang dihisap manusia ke seluruh tubuh manusia. Ayo, lihat kami melepas oksigen. Kami bisa terbang, cepatkan oksigen kami. Jangan takut, kami datang. Setelah melepaskan oksigen, perut kami jadi kosong dan kami harus membawa sisa pembakaran. Aduh, kenapa tubuh kalian berubah warna? Karena kami menghisap sisa pembakaran. Aku mengerti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Menakutkan, sangat menakutkan. Kalian sedang apa? Teman, jangan takut. Kami adalah sel darah putih. Kami juga disebut sebagai leukosit. Biar begini, kami adalah prajurit paling berani. Berubah bentuk. Menarik sekali, lucu sekali. Kalian jangan pergi. Kami harus berpatroli, tidak boleh sembarangan. Sampai jumpa dulu ya. Dasar pencuri, apa yang kalian lakukan? Dari kecil pelan sedikit ya. Kami sedang berada di tubuh orang lain. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kasihanilah kami. Tidak tahu diri, kau suka mencelakai manusia. Berani-beraninya merayuku. Pengawal, di sini ada kuman. Cepat sini. Mana bukan kuman? Kepung mereka. Pasti mereka untuk melindungi kesehatan manusia. Cepat lindungi manusia.
Sekarang biarkan trombosit untuk menunjukkan kehebatannya. Serahkan padaku saja. Aku mengeluarkan sejenis zat untuk pembekuan darah. Ayo, ayo, teman-teman. Pendarahannya sudah berhenti. Wah, manfaatnya sungguh besar. Bagaimana adik-adik dari film animasi yang kita saksikan bersama-sama tadi? Cukup menarik kan? Dari film animasi tadi, kalian bisa mencatat hal yang penting yang berkaitan dengan darah. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan dari Kak Lina. Perhatikan ya, nanti hal yang penting silahkan dicatat. Akan Kak Lina jelaskan secara lebih detail lagi tentang darah pada tubuh manusia. Darah dalam tubuh manusia berperan sebagai alat transportasi dalam tubuh. Selain itu, fungsi darah adalah untuk mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh manusia, dan juga untuk mengangkut bahan-bahan sisa dari seluruh tubuh untuk dibuang melalui ginjal, kulit, dan paru-paru. Melalui ginjal, manusia mengeluarkan urin, sedangkan melalui kulit, manusia mengeluarkan keringat, dan paru-paru manusia mengeluarkan karbon dioksida. Di sini kita dapat melihat sebuah informasi penting. Darah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh untuk membakar sari-sari makanan. Pembakaran sari-sari makanan itu akan menghasilkan energi. Makanya kita harus selalu makan makanan yang bergizi agar kita memiliki energi yang kuat. Di situ terlihat bagian-bagian darah. Bagian darah yang 90% berupa air disebut dengan plasma darah. Sedangkan bagian yang padat itu tersusun atas 3 jenis darah, seperti yang kalian lihat dalam film animasi tadi. Ada sel darah merah yang disebut dengan eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Kita bahas bersama-sama satu persatu. Plasma darah. Apa peran dari plasma darah? Plasma darah berperan dalam mengangkut sari-sari makanan, hormon, dan zat sisa. Selain itu, plasma darah juga membantu pengumbalan darah dan membentuk ketahanan tubuh. Yang kedua, sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. Apa itu fungsi dari eritrosit? Fungsi dari eritrosit adalah mengikat oksigen dan karbon dioksida. Lah adik-adik, jangan sampai kita kekurangan sel darah merah. Karena jika kita kekurangan sel darah merah dalam tubuh kita, maka kita akan menderita anemia. Bagaimana kita mencukupi kebutuhan sel darah merah pada tubuh kita? Kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, antara lain bayam dan kangkung. Jenis darah yang kedua adalah sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit. Jika adik-adik perhatikan video animasi tadi, kita bisa tahu bahwa peran dari leukosit adalah untuk membunuh bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sel darah putih berguna dalam membentuk ketahanan tubuh. Penyakit yang berhubungan dengan sel darah putih adalah leukemia atau yang disebut dengan kanker darah, di mana sel darah putih memakan sel darah merah. Darah yang terakhir adalah keping darah atau yang disebut dengan trombosit. Keping darah atau trombosit berperan dalam penutupan luka, sehingga kita bisa tahu mengapa pada saat kita terluka atau kita terkena pisau atau mungkin kita jatuh dan darah kita keluar, lama-kelamaan akan berhenti karena dalam tubuh kita terdapat sebuah keping darah atau trombosit. Trombosit akan membentuk sebuah benang-benang fibrinogen yang berperan dalam membantu penutupan luka. Bagaimana adik-adik setelah melihat video animasi tentang darah dan juga penjelasan dari Kak Lina, bertambah paham kan? Pastinya ada hal-hal yang penting yang dapat kalian catat sebagai catatan kalian sehingga kalian tidak lupa dengan materi darah yang telah Kak Lina jelaskan tadi. Selamat belajar. Semoga informasi yang Kak Lina berikan bermanfaat untuk kalian semua. Semangat ya!